Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syauki Musfira. Saya dari kelas 4E ICT for Learning. Di video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai pembahasan yang sangat unik menurut saya, yaitu pemanfaatan TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, di dalam proses pembelajaran. Nah, untuk kali ini pembahasan kita itu ada 2 poin. Yang pertama, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di dalam pemanfaatan TIK ini terdapat 3 poin lagi. Yang pertama, sumber belajar, lalu ada media belajar dan alat belajar, alat peraga, yang dimana ketiga poin ini sangat penting di dalam proses pembelajaran, yang dimana akan mempermudah guru dalam menciptakan suasana belajar agar para siswa itu tidak bosan dan jenuh dengan strategi belajar yang itu-itu saja. Lalu di dalam pembahasan yang kedua, saya membawakan pemanfaatan dalam belajar. Nah, di sini ada pemanfaatan media yang sudah sering kita gunakan seperti Word, PPT, Excel, dan lain sebagainya. Next. Nah, kita masuk dalam materi yang pertama, yaitu sumber belajar. Sumber belajar adalah segala jenis media, benda, data, fakta, ide, orang, dan lain-lain yang dapat mempermudah terjadinya proses belajar bagi peserta didik. Nah, jadi sumber belajar ini itu sangat penting untuk guru pelajari, untuk guru dalami, karena di dalam sumber belajar ini guru itu akan mengambil referensi materi yang akan dia sampaikan kepada peserta didik, tentu melalui referensi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Sumber belajar itu bisa berupa seperti media, benda, data, atau fakta yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, lalu menurut para ahli, menurut Wina Sanjaya, sumber belajar itu meliputi orang, alat, bahan, aktivitas, dan lingkungan. Kesemuanya itu dapat digunakan oleh siswa dalam proses pembelajaran. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa sumber belajar ini bisa berupa banyak hal, seperti media, data, fakta, orang, bahkan lingkungan sekitar kita. Maka dari itu, perlulah keprofesionalan dari seorang guru untuk mencari bahan sumber belajar yang akan digunakan oleh guru dalam menciptakan strategi pembelajaran yang baik dan tepat. Lalu ada lagi menurut Abdul Majid. Nah, menurut beliau, sumber belajar itu ditetapkan sebagai informasi yang disajikan dan disimpan dalam berbagai bentuk media, seperti perwujudan dari kurikulum. Nah, jadi sumber belajar ini memang tidak lepas gitu dari kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Wajiblah bagi seorang guru untuk mengikuti silabus atau kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oke, next. Nah, di sini ada contoh-contoh sumber belajar. Jadi, seorang guru itu memerlukan sumber belajar untuk menciptakan strategi pembelajaran, membuat suasana belajar itu menjadi lebih baik, lebih ramai dan lebih kondusif, lebih aktif lah peserta didik. Nah, di sini contohnya yang pertama itu bisa dari buku. Jadi seorang guru dalam mencari materi pembelajaran, materi pelajaran itu bisa dari buku. Kalau misalnya di lembaga pendidikan itu pasti ada buku-buku khusus untuk menjadi referensi atau menjadi acuan bagi guru. Lalu yang kedua itu ada jurnal. Sekarang zaman sudah semakin maju, sudah semakin canggih, dan banyak sekali di website-website atau Google media sosial yang menyediakan tempat untuk jurnal-jurnal gratis mengenai topik-topik yang sudah ada di zaman sekarang ini.
dan sang guru bisa memanfaatkan website tersebut. Lalu di media sosial, misalnya di dalam Facebook, di Instagram, WhatsApp, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya. Di situ banyak sekali sumber informasi yang bisa kita pilah, yang bisa kita ambil untuk melangsungkan proses pembelajaran. Lalu ada juga di berita di TV atau berita di media sosial juga bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Jadi kesimpulannya sumber belajar itu bisa diambil dari berbagai media sosial, berita, internet, buku, dan bahkan jurnal atau artikel yang ada. Next. Lalu selanjutnya itu ada media belajar. Karena tadi kita sudah membahas sumber belajar yang dimana sang guru mencari referensi atau acuan agar mempermudahnya dalam menyusun strategi pembelajaran atau RPP. Nah, di sini ada media belajar. Jadi media atau bahan yang digunakan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran itu sendiri. Nah, pengertiannya, media pembelajaran itu salah satu cara atau alat bantu yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Hal ini dilakukan untuk merangsang pola pembelajaran agar dapat menunjang keberhasilan dari proses belajar itu sendiri, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, jadi media belajar ini merupakan suatu alat atau cara atau bahan yang digunakan guru untuk melangsungkan kegiatan belajar mengajar agar kegiatan belajar mengajar ini sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Karena dalam proses belajar itu sang guru pasti sudah membuat RPP, rancangan pelaksanaan pembelajaran, yang dimana di dalam RPP ini ada tujuan pembelajaran yang harus dicapai di setiap pertemuannya. Nah, maka dari itu untuk mencapai tujuan pembelajaran ini diperlukannya media belajar, teknik belajar, sumber belajar, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada menurut para ahli. Menurut Latu Heru menyatakan bahwa media belajar ini berguna untuk menarik minat siswa terhadap materi pembelajaran yang disajikan. Hal ini juga berguna untuk meningkatkan pengertian anak didik terhadap materi yang disajikan. Dengan begitu, media pembelajaran penting diterapkan pada saat kegiatan belajar mengajar untuk meningkatkan semangat belajar para peserta didik. Nah, jadi menurut Latu Heru, media belajar itu sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar karena bisa meningkatkan minat dan bakat siswa, bisa meningkatkan semangat mereka, bisa meningkatkan antusiasme mereka dalam kegiatan belajar mengajar. Karena di dalam pembelajaran itu pasti memerlukan misalnya contoh ice breaking atau misalnya video atau lagu-lagu untuk mencairkan suasana. Nah, kegiatan tersebut tuh bisa menggunakan media belajar yang sesuai gitu. Oke. Selanjutnya ada contoh media belajar. Nah, contoh media belajar misalnya di zaman sekarang ini kan ada aplikasi kayak Google Meet atau Zoom Meeting, terus ada WhatsApp atau media sosial lain, misalnya ada guru. Sekarang kan ada kurikulum online offline yang atau daring luring, yang dimana misalnya seminggu daring, seminggu luring. Nah, saat daring itu biasanya para guru itu menggunakan Zoom Cloud Meeting atau WhatsApp bisa juga, atau dengan meeting. Nah, lalu ada di saat guru menyampaikan materi itu tidak lagi ditulis di papan tulis secara manual, tetapi kebanyakan di zaman sekarang guru itu menggunakan aplikasi Mentimeter, Slido, atau Word, dan PPT. Lalu bisa juga media belajar itu berupa seperti peta atau globe, Excel, dan lain sebagainya. Next. Nah, kita lanjut ke bagian ketiga, yaitu ada alat peraga.
Alat peraga adalah sebagai alat bantu guru untuk menyampaikan pesan dalam konsep pembelajaran. Alat peraga yang digunakan harus menarik perhatian siswa dan sederhana dalam pengaplikasiannya. Nah, jadi alat peraga ini itu hampir sama seperti media belajar tadi, tapi alat peraga ini tuh lebih untuk menyampaikan pesan yang akan disampaikan oleh guru dalam pembelajaran. Nah, alat peraga ini tuh biasanya digunakan untuk menarik perhatian siswa. Biasanya kalau anak SD atau anak usia sekolah antara umur 6-12 tahun itu sangat menarik, hal yang menarik perhatian mereka dengan mudah itu dengan alat-alat yang berwarna-warni atau alat-alat yang kayak kartun-kartun gitu, itu pasti sangat menarik perhatian mereka. Nah, tentu hal itu juga akan menjadi poin plus dalam kegiatan belajar mengajar di kelas karena antusiasme mereka yang melihat alat peraga yang menarik perhatian mereka. Nah, lalu menurut para ahli, yang pertama itu ada Anderson. Nah, menurut Anderson, media atau alat peraga itu merupakan media atau perlengkapan yang digunakan oleh tenaga pendidik dalam upaya membantu atau mempermudah proses pembelajaran. Nah, jadi memang alat peraga ini mempermudah guru, mempermudah tenaga kependidikan untuk melancarkan proses pembelajaran di kelas. Karena dengan begitu guru bisa menyampaikan materi yang sudah disusun di RPP itu dengan mudah dengan menggunakan alat peraga tersebut. Lalu yang kedua, menurut Sujana. Menurut Sujana, alat peraga adalah suatu alat yang dapat dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, yang tujuannya agar membantu tenaga pendidik dalam penyampaian materi kepada peserta didik. Nah, jadi menurut Sujana, alat peraga itu sama seperti Anderson tadi, suatu alat untuk membantu guru, tapi alat ini tuh bisa dipegang, diraba, didengar, dirasakan lah oleh panca indera. Karena di dalam lembaga pendidikan nanti, ketika kita menjadi seorang guru, tentu banyak berbagai macam karakteristik atau kondisi murid peserta didik. Misalnya ada murid yang berkebutuhan khusus, misalnya dia tidak bisa melihat atau disebut dengan tunanetra. Nah, bagaimana cara kita sebagai guru untuk memberikan edukasi dan memberikan pembelajaran agar dia ini paham gitu mengenai pelajaran yang akan kita bawakan. Nah, salah satunya itu dengan alat peraga ini. Misalnya guru membuat alat peraga tentang jam. Jam ini jarumnya bisa dipegang, terus angka-angkanya itu bisa timbul, jadi bisa disentuh gitu oleh murid ABK ini. Nah, itulah salah satu fungsi alat peraga untuk mempermudah guru dalam melancarkan proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Nah, next. Nah, di sini ada contoh alat peraga. Yang pertama itu yang tadi saya bilang, jam. Nah, jam ini nanti bisa diputer-puter gitu jarum jamnya. Misalnya jam 12, lalu kita arahkan jarum pendeknya ke jam 12, lalu jarum panjangnya ke jam 12 agar para murid itu yang khususnya anak berkebutuhan khusus bisa mengerti dan memahami materi yang disampaikan oleh guru. Nah, lalu ada juga kayak alat berhitung gitu, matematika. Kalau misalnya murid-murid biasanya di zaman sekarang kan anak-anak itu kalau belajar matematika, kalau ngelihat angka-angka aja tuh udah pusing duluan gitu. Nah, kalau di sini alat peraganya ini dikondisikan dengan kayak balok bulat gitu, jadi nanti dihitung satu persatu. Kalau misalnya udah mencapai 5 berarti 5 buah gitu. Oke, next. Nah, yang poin pembahasan kedua itu pemanfaatan TIK dalam belajar. Nah, yang pertama itu ada Word. Pasti terutama kita sebagai mahasiswa sudah sering banget menggunakan Word di dalam tugas kuliah ya. Pasti sering banget
menggunakan Word untuk mengerjakan resume atau ringkasan atau bahkan presentasi, membuat jurnal, artikel, makalah, dan lain sebagainya. Itu pasti menggunakan Word. Nah, apa sih pengertian Word itu? Nah, Microsoft Word atau Microsoft Office Word atau Word adalah perangkat lunak pengolah kata andalan Microsoft. Pertama diterbitkan pada 1983 dengan nama Multitool Word untuk Xenix. Versi-versi lain kemudian dikembangkan untuk berbagai sistem operasi. Nah, jadi Word ini di zaman sekarang itu berguna banget sebagai kita sebagai mahasiswa dalam mengerjakan tugas-tugas kuliah, melakukan presentasi, ringkasan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada manfaat Word. Tadi kan kita menggunakan Word ini untuk ngerjain tugas. Lalu ada nggak sih manfaat lain gitu untuk selain mengerjakan tugas gitu? Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Yang pertama itu yang tadi memudahkan mengerjakan tugas, lalu yang kedua meningkatkan pemahaman tentang komputer. Nah, poin kedua ini penting banget, jadi terutama di zaman sekarang ini kan sudah semakin canggih ya, teknologi informasi dan komunikasi yang dimana semakin maju, banyak banget aplikasi online yang beredar, banyak banget teknologi internet yang sudah semakin maju, banyak banget Android, bahkan ada Apple atau iOS yang sudah banyak banget beredar di masyarakat gitu. Nah, lalu yang kedua ini kan pemahaman tentang komputer. Jadi kita sebagai generasi modern milenial pasti haruslah memahami tentang komputer karena sudah sesuai dengan zamannya. Ya, dimana zaman sekarang sudah semakin maju, sudah semakin banyak teknologi yang berkembang, dan tentu pemahaman kita mengenai komputer atau AI atau TIK, teknologi informasi komunikasi, itu harus sudah maju juga. Karena untuk menyamakan keseimbangan antara zaman dengan zaman sekarang itu harus diseimbangkan. Zaman sudah semakin maju, tentu kemampuan, potensi, dan pemikiran kita juga harus semakin maju juga. Lalu yang ketiga ada membantu pelajar menulis karya tulis. Nah, walaupun di zaman sekarang sudah semakin maju, sudah semakin canggih, tapi kualitas kita untuk sebagai penulis itu juga bisa terbantu oleh adanya Word ini. Jadi kalau misalnya dulu itu manual nulisnya dengan pulpen atau pensil di kertas, tapi sekarang sudah bisa dirubah, jadi bisa menggunakan Word ini. Jadi tinggal diketik aja di Word atau bisa juga melalui HP atau laptop. Lalu yang keempat, membuat dokumen dengan variasi. Yang kelima, menambahkan gambar pada dokumen. Lalu yang keenam, dapat membuat tabel. Jadi banyak banget ya manfaat Word ini, bisa membuat tugas kuliah, ngerjain tugas-tugas. Bahkan tidak di kuliah juga, tapi setahu saya kalau di SMP atau SMA itu pasti sudah guru-guru sudah menyuruh peserta didiknya untuk menggunakan Word gitu untuk mengerjakan tugas. Nah, terus tadi meningkatkan pemahaman kita mengenai komputer, terus bisa sebagai alternatif kita, misalnya kita sebagai penulis itu bisa menggunakan Word tersebut dan lain sebagainya. Nah, di sini ada contoh-contoh yang saya ambil dari beberapa referensi, kayak misalnya tugas kuliah, itu contohnya contoh tugas kuliah. Nah, terus bisa buat table juga di Word, terus bisa buat ringkasan atau resume juga. Next. Nah, lalu ada yang kedua itu PPT. Kalau PPT ini kita sudah familiar banget ya dengar nama PPT ini, yaitu PowerPoint, yang dimana sudah banyak lah di sekolah-sekolah, terutama guru, tenaga kependidikan, dosen juga sudah banyak menggunakan PowerPoint ini. Apa yang digunakan di PowerPoint ini? Yang pertama, PowerPoint ini
bisa menampilkan hasil presentasi atau hasil diskusi yang sudah kita buat di depan kelas, kayak misalnya melalui di share screen gitu kalau online. Kalau misalnya offline secara luring itu biasanya menggunakan Infocus. Nah, jadi di PPT ini tuh isinya itu berbagai macam informasi atau submateri yang sudah kita susun sedemikian rupa, yang berisikan hanya poin-poin yang penting saja. Nah, lalu apa pengertian dari PPT itu sendiri? Nah, PPT adalah sebuah program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft di dalam paket aplikasi kantoran mereka. Nah, Microsoft Office selain Word itu ada Excel, Access, dan beberapa program lainnya. Nah, ada manfaat tersendiri nih untuk PPT ini. Manfaatnya apa sih PowerPoint ini? Yang pertama, mempermudah siswa untuk memahami materi yang disampaikan, sehingga mereka tertarik dengan materi tersebut. Microsoft PowerPoint sangat efektif dan profesional sebagai media pembelajaran. Nah, yang sudah kita bahas tadi di media pembelajaran itu banyak banget. Tadi ada peta, globe, buku, jurnal, artikel. Nah, salah satunya ini tadi PPT dan Word tadi. Nah, jadi PPT ini manfaatnya itu untuk menumbuhkan semangat peserta didik dalam proses pembelajaran. Karena di PPT ini bisa didesain, bisa diedit, bisa disusun sedemikian rupa sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik agar mereka tuh tertarik, agar mereka antusias, agar mereka agar menarik perhatian mereka gitu dalam proses pembelajaran nanti. Jadi ketika guru menerangkan lalu guru menampilkan PPT yang sudah didesain sedemikian rupa, itu bisa menjadi alternatif untuk mewujudkan suasana yang diharapkan lah, suasana yang cair, yang membuat murid aktif sehingga murid itu memperhatikan apa yang guru jelaskan. Nah, salah satu manfaatnya itu. Lalu di sini ada contoh PPT. Nah, ini kayak misalnya di atasnya itu ada bagian edit, terus di sini ada layar besar gitu, nanti bisa diedit-edit. Nah, terus di sini ada tampilan slide 1, slide 2, slide 3 dan seterusnya. Nah, di sini juga di PPT itu kita bisa edit kebagan atau gambar-gambar. Ini yang saya sudah edit juga nih, teman-teman. Ada gambar-gambar gitu. Nah, terus di bawahnya bisa dikasih judul dan itu juga bisa diatur sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, mungkin next. Nah, yang ketiga atau yang terakhir ini ada Excel. Jadi di dalam Excel ini biasanya digunakan oleh orang-orang akuntansi yang membutuhkan tabel-tabel untuk perhitungan seperti itu, tapi tidak hanya jurusan akuntansi, tapi semua jurusan juga pasti menggunakan Excel untuk keperluan mereka. Nah, di sini ada pengertiannya nih. Excel itu adalah sebuah program aplikasi lembar kerja yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft lagi nih. Microsoft ini banyak banget ya mengeluarkan program-program yang tadi Word, PPT, dan sekarang Excel. Nah, Excel ini dikeluarkan oleh Microsoft yang dapat dijalankan pada Microsoft Windows dan Mac OS. Aplikasi ini merupakan bagian dari Microsoft Office, lagi-lagi Microsoft. Nah, lalu ada pula manfaat yang kita bisa dapatkan jika kita menggunakan Excel ini. Nah, yang fungsinya itu atau manfaatnya yang pertama, pembuatan dan penyusunan tabel supaya kita bisa menginput data lebih banyak dalam worksheet. Selain itu, kamu bisa menggunakan fungsi grafik untuk mengubah data bentuk angka menjadi data grafik. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau misalnya di Excel ini itu lebih ke data-data, lebih ke grafik dan tabel-tabel yang sesuai dengan materi-materi kayak perekonomian, akuntansi, perhitungan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan tabel-tabel tersebut, data dan grafik. Nah, di sini saya sudah cantumkan contoh Excel
sini sama seperti PowerPoint tadi, yang di atas ini bisa buat ngedit, terus ada tabel-tabel gini, ada angka-angka, jadi kalau misalnya mau berurutan gitu terus bisa dijumlah sekaligus itu bisa di Excel, jadi kita nggak perlu ngitung satu persatu. Kayak misalnya contoh di sini kan ada angka, terus di bawahnya ada angka, nah terus di sini jumlah itu bisa langsung otomatis ke jumlah sendiri ya, tanpa kita harus hitung manual. Itulah fungsi Excel untuk mempermudah kita. Nah, lalu di sini juga ada tabel-tabel untuk data-data dokumen yang sekiranya kita butuh menggunakan Excel, itu bisa banget mempermudah kita untuk menggunakan Excel. Nah, lalu di sini juga sama kayak misalnya di sini contohnya itu coklat harganya 7.000. Terus ada di sini biskuit gitu-gitu. Nah, terus di sini di sebelah kiri ada nama-nama produk, di sebelah kanan itu harganya. Nah, terus totalnya itu seperti yang saya sudah bilang tadi, itu bisa dijumlah secara otomatis di pengaturan atau di setting Excel-nya tersebut. Jadi kita tidak perlu susah-susah untuk mendata atau menghitung manual gitu. Nah, mungkin cukup segitu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Tadi mengenai pemanfaatan TIK dalam belajar, yang dimana TIK ini bisa mempermudah kita sebagai calon guru ya, calon guru PAI, walaupun guru PAI pun harus bisa lah menggunakan TIK ini, memanfaatkan TIK ini, karena di dalam silabus, di dalam RPP itu pasti ada tujuan pembelajaran, yang dimana tujuan pembelajaran ini pasti sesuai dengan kebutuhan dan kondisi serta karakteristik peserta didik, yang dimana di zaman sekarang ini pasti zamannya sudah canggih, sudah semakin maju, dan tahun-tahun yang akan datang itu pasti akan menjadi lebih canggih dan lebih maju lagi. Dan untuk itulah seorang guru perlu menguasai kompetensi yang ada, terutama kompetensi profesional, yang dimana guru harus profesional dalam mengembangkan RPP, menciptakan suasana belajar, dalam mengelola, memimpin suasana kelas sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan kondisi lingkungan di sekitar peserta didik juga. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.